Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Bapa, bila mana pada pagi hari ini Engkau beri kesempatan untuk dapat terus memuji meninggikan namamu. Biarlah seterusnya Bapa, kehidupan kami dapat terus memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, bila mana pada pagi hari ini juga sebentar kami akan mendengar isi hatimu. Hamba-Mu butuh pengurapan yang daripadamu Bapa. Biar melalui lidah bibir mulut hamba-Mu ini benar-benar hanya isi hatimu yang disampaikan. Dan biarlah isi hatimu dapat memberkati setiap kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Dan mari jemaat Tuhan yang siap menerima kebenaran katakan amin. Ya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Shalom sebelumnya ya. Shalom Om Anani. Ya, shalom. Ini hari kedua ya, di mana saya berkesempatan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, singkat ya, mungkin Bapak Ibu ada yang belum tahu ya, nama saya Yohanan Linugroho. Ya. Jadi saya mahasiswa sekolah teologi semester 6. Ya, saya kuliah di STT Karisma Bandung. Gitu. Nah, saya ada di sini dalam masa praktek. Ya, cuma sekarang ini udah hari-hari terakhir, saya udah mau selesai gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih saya kesempatan yang melalui Oma sekaligus ini melatih mental saya gitu untuk latihan berbicara gitu di depan Bapak Ibu Saudara gitu. Ya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mau menyaksikan bahwa di hari kedua ini mencerminkan bahwa ini saya sudah mulai masuk gitu. Kalau kemarin itu kan tentang tanya Tuhan itu saya di awal-awal gitu ya. Bagaimana saya memastikan bahwa saya benar enggak di sini, Tuhan ini kehendak Tuhan enggak saya di sini. Dan akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu semua tepat pada waktunya, selesai tuntas. Oma ACC, kampus ACC gitu. Oke, puji Tuhan sekali. Tinggal saya nunggu surat dari kampus masuk ya melalui email waktu itu. Nah, di sini temanya adalah Tuhan mampukan. Nah, setelah itu saya merasakan bahwa Tuhan mampukan saya. Ya. Saya tetap setia istilahnya untuk ikut PW pagi. Nah, tapi di situ saya masih bingung, Bapak Ibu Saudara. Saya masih celingukan gitu. Jadi saya mau ngapain gitu kan. Saya tuh kayak gitu. Jadi pas awal-awal itu saya doa pagi, pulang saya mampir ke taman ya kan, untuk berdoa, untuk baca firman di situ. Terus kayak gitu. Tapi belum ada di pikiran saya tuh untuk ke multimedia, untuk kemana, karena saya belum tahu gitu tuh, saya belum tahu bener gitu. Seiring berjalannya waktu, ya akhirnya ketemulah sama Kaleb, ya Kaleb lagi ke toilet ya. Iya, jadi di situ ya saya tuh mulai dikasih tahu sama Kaleb gitu tuh, ya kan, itu setiap pagi multimedia kosong tuh, kadang suka kurang orang gitu tuh, ya kan. Kamu ke situ aja gitu, inisiatif lah istilahnya kayak gitu. Di sini tuh diajarkan untuk inisiatif gitu. Lah cuman kan ya gimana ya? Ya saya waktu itu iya aja Bapak Ibu. iya aja gitu tuh. Iya wis gitu. Siap Om, ya kayak gitu. Tapi di hati saya tuh nggak semudah itu Bapak Ibu itu tuh. Apalagi saya baru pertama kali benar-benar belum kenal siapa-siapa waktu itu. Kan nggak enak tiba-tiba ujuk-ujuk datang ke multimedia, terus apa ya, bagi saya itu nggak enak Bapak Ibu. Nah, terus saya berdoa lagi gitu, ini gimana ya gitu tuh. Tapi waktu saya berdoa
ada suara itu di hati saya. Suaranya apa? Tetaplah berdoa, tetaplah setia. Itu udah kayak gitu sampai beberapa hari. Terus ya kan, beberapa hari kemudian kan oma kan waktu itu masih ada dan masih istilahnya saya masih sempat ketemu waktu nunggu di taman. Oma doa dulu kan kayak gitu kan. Ya sampai akhirnya oma juga tegur saya, maksudnya kasih masukan gitu. Ya masukannya itu kan ya oma memang belum kasih tugas apa-apa ke saya gitu. Tapi ya saya bisalah ke Sion Kids gitu kan, kemana gitu tuh. Pokoknya setiap divisi itu saya harus masukin kayak gitu. Dan saya harus bikin laporan gitu. Karena gimana, oma mau nilai saya kalau nggak ada laporannya kan gimana gitu. Karena kan oma nggak bisa setiap saat gitu kan ngeliatin saya terus kayak gitu tuh. Jadi saya harus laporan. Nah di situ saya juga, oh iya oma siap. Tapi aduh gimana ya gitu tuh. Saya tuh belum sempat kenalan gitu tuh. Nah, di satu sisi tuh saya pengen nanya gitu ke oma, kira-kira kenalannya kapan lagi ya gitu. Nah tapi itu saya nggak berani Bapak Ibu. Saya nggak berani gitu tuh. Jadi udahlah gitu tuh. Kemarin saya ingat waktu saya berdoa, tetaplah setia. Akhirnya saya doa lagi, ya kan. Nah waktu itu ya saya selalu berdoa di samping mahligai, ya kan. Saya berdoa, tiba-tiba suara itu jelas, gitu ya. Kamu ngobrol sama Om Kaleb, nah gitu tuh. Terus nih, saya dikasih seperti video, jadi Om Kaleb lagi duduk di depan, ya lagi duduk di depan taman sambil pegang HP, ya kan. Itu saya jelas sekali seperti video, padahal saya merem gitu. Saya nggak tahu Om Kaleb ada di mana waktu itu, ya kan. Tapi suara itu jelas. Ya udah, saya amin. Saya selesai keluar, saya longok di pintu. Oh benar saudara, Om Kaleb belum pulang, masih main HP di depan taman gitu. Nah di situ ya saya mencoba taat gitu kan. Ya saya taat, saya duduk ngobrol sama Om Kaleb. Ya ngobrol-ngobrol gitu kan, ya saya akhirnya ngomong gitu kan, gimana ya Om ya gitu, saya kan belum kenal gitu tuh, nggak enak gitu tuh, kalau saya tuh ujuk-ujuk aja, ujuk-ujuk langsung kayak gitu tuh saya nggak terbiasa Om kayak gitu. Nah mungkin secara manusia itu kode gitu tuh, secara manusia gitu tuh, cuman kan saya juga belum mengenal Om Kaleb gitu tuh, nggak semua orang itu peka sama kode seperti itu, dan nggak semua orang tuh bakal tergerak hatinya apalagi belum kenal gitu tuh. Nah ternyata Bapak Ibu itu digenapi. Maksud Tuhan untuk saya ngobrol sama Om Kaleb itu ternyata Tuhan yang pilih Om Kaleb untuk mengenalkan saya gitu tuh. Nah seketika itu juga saya langsung diajak muter-muter Bapak Ibu ke Miss Ina gitu tuh. Waduh saya tuh benar-benar haleluya sekali itu, luar biasa itu. Yang namanya Tuhan tuh ya, terkadang kita tuh modalnya ketaatan gitu tuh. Ya, Tuhan hanya mau kita taat. Ada satu titik ya, kita bingung mau ngapain tuh ya. Ya seperti yang waktu itu saya diingatkan Ko Freddy ya, yang soal panggilan itu, the calling, ya kan. Itu ada satu yang saya tangkap di sini, saya sudah sempat DM ke Ko Freddy bahwa yang saya dapat dari firman-Nya itu taat adalah kunci untuk menemukan panggilan Tuhan yang sejati dalam hidup saya. Dan saya tidak boleh ragu-ragu lagi ya, meski secara perasaan gitu tuh, saya itu belum mampu gitu tuh. Tapi memang benar gitu tuh. Kalau memang itu panggilan Tuhan ya dalam hidup saya percaya Tuhan sendiri yang akan perlengkapi ya, menyiapkan dan memampukan saya untuk hidup dalam panggilan itu. Nah, dalam hal ini juga saya diingatkan waktu itu kan saya sempat ketemu Oma sempat kasih saran saya juga, kalau kamu mau belajar,
kamu baca firman 10 pasal satu hari. Nah terus ada lagi selain 10 pasal satu hari, dengerin khotbah 3 kali sehari, ya kan. Kalau misal supaya wawasannya luas gitu tuh. Jadi ada khotbah dari gereja saya sendiri, khotbahnya Oma, terus waktu itu khotbahnya Pastor Aruna kalau nggak salah. Nah waktu itu tuh saya keinget kan, selama berjalannya waktu saya cari-cari khotbah, sampai akhirnya saya ketemu khotbahnya Oma, itu waktu di AOC Surabaya kalau nggak salah, mengenai menabur dan menuai. Nah, di situ Oma menjelaskan ya bahwa buka ladang baru gitu. Nah, ladang baru itu luas, Bapak Ibu, bisa pekerjaan, bisnis. Nah, cuma bagi saya ladang baru itu adalah tempat saya belajar yang baru gitu tuh. Tempat saya belajar yang baru. Nah, memang ini saya sedang belajar gitu tuh. Semester 6, jadi tuh kuliah saya 6 semester, tapi dibagi jadi 3 semester teori, 3 semester khusus praktek. Nah, makanya ketika saya praktek di sini itu untuk belajar secara lapangan, belajar secara lapangan gitu. Oke, gitu. Masih diteguhkan bahwa, dan itu memang relate banget sama saya, sesuai banget. Saya ada di sini, saya tuh nggak ada pengalaman sama sekali. Bahtera itu gimana, ya kan? Ibadahnya gimana? Terus mungkin cara membangun ibadahnya, pelayanannya, tata caranya gimana gitu kan? Saya belum tahu sama sekali. Nah, tapi satu hal di situ bahwa pesan Tuhan melalui Oma itu kita harus mau belajar segala sesuatunya itu. Tapi yang pasti itu kita benar-benar nih pastiin dulu kehendak Tuhan enggak kita ada di situ. Gitu. Dan kalau memang itu kehendak Tuhan kita ada di situ, pasti Tuhan mampukan, meskipun karena kita belum ada pengalaman sama sekali di situ. Ya mungkin dalam masa belajar kita akan terseok-seok kayak gitu, istilahnya agak kesusahan gitu. Tapi kita semua percaya bahwa ya itulah Tuhan gitu tuh. Tuhan itu punya caranya sendiri mendidik anak-anaknya. Tuhan tuh punya cara yang paling tepat sebenarnya, Bapak Ibu. Saya rasakan gitu. Bahwa saya di sini gitu kan. Tidak mudah bagi saya, Bapak Ibu, karena saya baru kali ini yang namanya praktek di gereja yang belum saya kenal, sinodenya juga baru tahu, ya Bahtera, dan baru kali ini ya yang namanya saya tinggal di rumah bolak-balik sini dan setiap hari gitu tuh. Pagi ada praise and worship pagi. Nah, jadi lemahnya saya apa? Masuk angin, Bapak Ibu Saudara. Saya suka masuk angin. Gara-gara pagi saya ke sini naik motor gitu kan. Nah, terus kadang juga kalau pas ada kesempatan kegiatan sampai malam, ya nggak sampai malam amat, sampai sore gitu tuh. Terus kadang masih ada hujan gitu kan. Memang sih pakai jas hujan, pakai jaket gitu kan. Tapi tetap Bapak Ibu, ternyata saya masih bisa masuk angin kayak gitu. Ya udah, di situ saya bergumul, Bapak Ibu. Saya tanya Tuhan, dan pesan Tuhan itu apa? Kepada saya adalah, kamu jangan berfokus pada kekuranganmu, gitu kan. Saya diajarkan di situ. Kalau seandainya saya berfokus pada kekurangan saya, aduh Tuhan ini masuk angin baik gitu. Dalam 1 bulan saya bisa berapa kali masuk angin, Bapak Ibu? Padahal nih di sini tuh benar Bapak Ibu, saya tuh merenungkan sekali. Ini tuh didikan Tuhan buat saya. Gitu. Setiap pagi di sini deklarasi kan. Bayangin Bapak Ibu, setiap pagi di sini deklarasi. Terus kalau pas Oma pimpin doa minta daya tahan tubuh,
Saya tuh kadang berenung di situ, Tuhan, kenapa kok saya tuh udah minta daya tahan tubuh gitu tuh, tetap baik masuk angin kayak gitu kan. Ya gitu nih. Tapi di situ Tuhan tegur saya, keras sekali itu, saya sampai sempet nangis gitu kan. Karena secara manusia saya itu nggak kuat, Bapak Ibu. Harus seperti itu, gitu tuh. Tapi satu hal Tuhan itu, makanya kan di sini ada istilah full heart ya, yang kemarin Om Kaleb sampaikan, bukan full time. Nah itu di situ Bapak Ibu, saya belajar yang namanya full heart. Karena kalau mau full time saya nggak bisa, Bapak Ibu. Satu, saya tinggal di rumah, jadi saya itu terbatas juga sama aturan keluarga, ya. Terus juga, ya pokoknya semuanya terbatas Bapak Ibu. Kalau saya nggak tinggal di gereja kan, ya udah pokoknya semuanya terbatas. Jadi saya nggak bisa full time, gitu. Tapi satu yang Tuhan wajarkan pada saya di sini selama 3 bulan ini, ya termasuk masuk ke bulan kedua ini, kamu itu harus full heart, gitu tuh. Jadi di balik segala kelemahan yang kamu miliki, gitu kan, kamu tuh tetap harus full heart dalam melakukan segala sesuatunya, gitu. Oke Tuhan, ya. Dan waktu itu saya sudah sempat masuk ke radio juga. Nah, yang di sini juga saya diingatkan Tuhan ini. Saya kan nggak terbiasa ya, yang kemarin saya sempat bilang saya nggak terbiasa bangun hubungan sama orang gitu kan. Apalagi dari nol, orang-orang itu bener saya nggak kenal gitu. Ini seperti yang Yeremia itu sempat bilang, aku nggak pintar berbicara gitu. Saya seperti itu Bapak Ibu. Saya tuh kalau udah ketemu orang nih baru kenal gitu tuh. Apalagi orang yang lebih tua dari saya. Itu saya tuh aduh gitu tuh. Ngeri, takut salah ngomong gitu tuh. Udah baru dateng gitu kan. Baru kenal udah salah ngomong aja gitu. Nah kan itu berbahaya ya Bapak Ibu. Tapi satu hal diteguhkan sama firman-Nya ya. Yang Yeremia 1 ayat 7 coba. Itu saya diteguhkan itu. Waktu Ko Freddy juga bilang gitu. Ko Freddy sampaikan firman itu di sini. Ya. Demikian firman Tuhan ya. Yeremia 1 ayat 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku ini Yeremia maksudnya. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Nah, value-nya dari firman ini sebenarnya memang banyak ayatnya ya, yang ada di sekitaran Yeremia 1 itu. Cuman ini yang paling merema dalam hati saya gitu. Bahwa ketika saya diutus istilahnya, Tuhan mau saya belajar di sini gitu tuh. Ya udah gitu tuh. Nggak usah banyak pikir gitu tuh. Nggak usah banyak aduh Tuhan saya kurang ini kurang itu, enggak gitu tuh. Tuhan yang akan siapkan gitu. Ini terkhusus juga untuk anak-anak muda gitu. Dimanapun ya teman-teman berada ya, anak-anak muda. Terkadang kita itu terfokus sama kekurangan gitu tuh. Kita nggak bisa ini, nggak bisa itu, atau keadaannya seperti ini, seperti itu. Nah, tapi di balik kekurangan kita itu, kita harus tetap bisa mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan itu ketika kita mau tanya Tuhan kemarin. Dan ketika kita tanya Tuhan, kita siap dengan jawabannya, kita sudah terima jawabannya seperti ini. Jangan katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ketika
saya mendengar pesan Tuhan seperti ini. Yang tadinya saya masih ragu-ragu, puji Tuhan Bapak Ibu, Tuhan teguhkan, Tuhan sanggupkan untuk saya melangkah. Ya. Dan ada satu lagu, ya, ini juga yang nyanyi waktu itu Ko Freddy. Ya, ini pertama kali saya pelayanan, ya. Puji Tuhan ya, Tuhan kasih kesempatan saya melayani di Praise and Worship pagi. Saya bermain musik waktu itu di drum. Ya, ini lagu judulnya tuh Duduk Dekat Tahta gitu. Ya, lagu kalau di YouTube tuh ada tulisannya ya, Pak Petrus Agung gitu, Petrus Agung, terus album Final Wave gitu tuh. Ya, Duduk Dekat Tahta. Lagu ini juga sangat merema dalam kehidupan saya. Ya. Boleh ya, jika dia sedikit. Ya. Duduk dekat tahta, berlutut berdoa, sujud menyembah, menunggu kehendaknya. Duduk dekat tahta, berlutut berdoa, sujud menyembah, menunggu kehendaknya. Kesanggupan yang darimu mengokohkanku untuk tegak berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Kesanggupan yang darimu mengokohkanku untuk tegak berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Semua karena perkenananmu yang turun dalam hidupku. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Buatku tetap tenang dan tinggal percaya. Semua karena perkenananmu yang turun dalam hidupku. Kesanggupan yang
darimu, mengokohkanku untuk tegak berdiri. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Anugerahmu, anugerahmu dasar setiap langkahku, kekuatanmu yang mampukan aku. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Ya, ini lagu benar-benar menggambarkan bagaimana saya ada di sini gitu. Tuhan bawa saya melangkah itu sampai saat ini gitu. Modalnya apa Bapak Ibu? Saya tuh ya gimana ya? Saya enggak ya seperti itulah yang dikasih tahu Om Kaleb, itu semua inisiatif di sini. Dan terkadang inisiatif itu tidak mudah buat saya. Saya selalu berpikir bahwa saya butuh orang. Saya butuh orang yang bisa membukakan pintu, misalkan ke multimedia, ya ada yang kenalin gitu tuh. Atau masuk LG, ada yang kenalin dulu supaya enak gitu tuh. Bahkan untuk pelayanan di sini, di mimbar pelayanan musik, itu saya butuh orang gitu tuh. Ya enggak mudah Bapak Ibu. Modalnya duduk dekat tahta, berlutut berdoa, sujud menyembah, menunggu kehendaknya. Itu makanya waktu saya ada di sini, saya sudah merasakan bagaimana saya dijawab Tuhan di taman Tuhan itu. Saya dipimpin, saya harus melakukan apa. Dari situ saya memutuskan Bapak Ibu, sebisa mungkin pokoknya. Ya. Kalau benar-benar nggak bisa aja ya udah. Tapi kalau sebisa mungkin itu saya ke taman Bapak Ibu. Saya berdoa gitu tuh. Untuk tahu kehendak Tuhan gitu. Karena pada akhirnya apa? Cuma kesanggupan yang dari Tuhan yang akan menuntun saya. Yang akan mengokohkan saya untuk tetap tegak berdiri di tempat ini Bapak Ibu. Dan anugerahnya itu dasar setiap langkah saya, dan kekuatannya itu yang mampukan saya. Cuma Tuhan ya yang bisa membuat saya tetap tenang. Roh Kudusnya itu yang ada dalam kehidupan saya, yang membuat saya tuh bisa tetap tinggal percaya gitu, meskipun dalam perjalanan itu ya nggak mudah Bapak Ibu. Banyak yang bisa menggoyahkan iman saya, banyak yang bisa membuat saya mundur gitu. Tapi semua karena perkenanan Tuhan. Kembali lagi, ketika Tuhan sudah berkenan, siapapun kita ya, saya atau Bapak Ibu Saudara atau teman-teman anak muda, ketika Tuhan sudah berkenan, perkenanannya itu turun atas hidup kalian, hidup saya secara pribadi, maka semuanya itu akan terbuka Bapak Ibu. Saya mengenal Om Kaleb ya. Dia yang awalnya, Om Kaleb yang awalnya membukakan tuh pintu perkenalan. Ya memang belum semua Bapak Ibu. Tapi saya bersyukur sampai akhirnya saya ketemu Bang Leo. Ya Bang Leo itu yang di radio. Nah, Bang Leo juga itu yang membukakan pintu untuk saya bisa mengenal Ko Kris dan Ko Indra. Nah, jadi
terkadang ya itu saya diingatkan kembali seperti yang difirmankan ya disampaikan oleh Ci Sofi waktu itu. Itu masih awal-awal juga. Ci Sofi sempat berfirman yang mengenai Yakub itu. Yakub dan akhirnya Yakub memberkati Ishak waktu itu. Ya, jadi value-nya dari situ ya, remanya yang saya tangkap adalah kita tuh nggak perlu overthinking. Ya sekali lagi kemarin saya overthinking gitu kan. Mengenai overthinking yang kemarin tuh yang disampaikan Miss Ina. Nah sekarang overthinking yang disampaikan sama Ci Sofi. Ya, value-nya adalah saya, ya dari firman yang disampaikan Ci Sofi itu, saya itu cukup mengerjakan bagian saya. Tapi yang benar nih, itu benar-benar bagian saya enggak? Dan saya harus mengerjakan itu dengan caranya Tuhan. Karena apa? Yang namanya kasih karunia Tuhan itu gak pernah tertukar Bapak Ibu. Ya kan? Sebagaimana orang yang seolah-olah dia yang waktu itu ilustrasinya, dia yang lebih tua, dia lebih muda. Tapi ketika Tuhan memilih yang lebih muda, tetap akan kejadiannya yang lebih muda, meskipun secara manusia harusnya yang lebih tua, yang nomor 1. Tapi ternyata Tuhan mau yang adiknya. Gitu. Nah seperti itu saya dikasih perenungan itu sama Tuhan. Gitu. Di tempat ini saya tuh nggak perlu banyak pusing gitu. Karena memang kemarin itu yang Oma sampaikan bahwa Tuhan tuh mau mengajar saya ya, untuk saya benar-benar mengenal siapa Dia gitu. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, semua karena kasih setianya dalam kehidupan saya dimampukan sampai saat ini ya. Detik ini saya berdiri bersaksi di hadapan Bapak Ibu Saudara. Ini semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Dan ketika saya berada di sini, saya sungguh-sungguh diberkati Bapak Ibu. Yang namanya gembala yang baik, itu saya alami secara pribadi. Dan saya dombanya. Ada waktu itu kejadian unik ya. Kejadian unik waktu di LG, waktu itu yang firman Cisevanya kayaknya. Ya. Yang apa ya, step by step with God waktu itu. Judulnya ya, temanya. Itu waktu itu berfirman soal domba gitu. Ya kan? Domba itu terbatas, nggak bisa lihat jauh gitu tuh. Pandangannya tuh paling cuma ya berapa meter lah ke depan gitu tuh. Maka dia benar-benar harus mengandalkan gembalanya gitu. Ada satu titik di mana ya kan, itu firman juga sangat menyentuh dalam kehidupan saya. Di mana saya berada di sini, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya mau tanya siapa, ya kan? Ya semuanya itu nggak banyak kasih masukan, kayak Om Kaleb ngenalin saya, ya kan? Terus sempat waktu itu kan saya diusulin untuk ke radio kan. Kayak waktu itu saya pikir Om Kaleb mau nganterin saya ke radio gitu tuh. Malah saya sendirian lagi ke sana Bapak Ibu. Ya kan jadi ya. Jadi benar-benar semua ini kalau bukan Tuhan sendiri yang membimbing gitu. Kalau bukan Tuhan sendiri yang membawa saya, itu mungkin ya saya udah nggak tahu kemana Bapak Ibu. Dan waktu itu ditanya gitu kan, siapa di sini yang semakin merasa mirip domba? Saya angkat tangan Bapak Ibu. Tapi saya lihat sekeliling saya nggak ada yang angkat tangan gitu. Jadi waduh. Ya memang seperti itu Bapak Ibu. Saya di tempat ini benar-benar seperti domba gitu. Domba yang benar-benar cuma ngandelin suaranya di mana gitu. Saya ke sana gitu. Saya lihat nih, gembala saya jalan kemana, saya ikutin gitu. Tapi satu hal yang saya alami di tempat ini,
gembala itu membawa ke padang yang berumput hijau. Tempat ini padang yang berumput hijau, Bapak Ibu Saudara. Buat saya secara pribadi, ke air yang tenang. Ya. Jadi Tuhan mampukan. Ini firman yang Tuhan taruhkan dalam kesaksian saya pada pagi hari ini. Bahwa semuanya ketika kita benar-benar bingung, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Di situ saatnya kita memutuskan bahwa kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Dan ketika kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita Tuhan yang hidup, Bapak Ibu. Dia tuh mendengar semua ya pergumulan kita. Dia tahu, dia punya waktu, dia punya rencana atas kehidupan kita secara pribadi. Jadi yang Tuhan mau ajarkan selama saya masuk ini, jangan pernah lupa Tuhan, gitu. Jangan kamu mundur, gitu. Ini memang Tuhan yang mau mendidik saya, gitu, untuk mengalami pengalaman secara pribadi bersama Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, jadi begitu Bapak Ibu Saudara. Mungkin sampai sini dulu firman-Nya yang mau Tuhan sampaikan isi hatinya, bahwa semuanya kita ada di sini, ya bisa ikut PW pagi, kan bisa bekerja, bisa berkumpul sama keluarga, saudara-saudara, semuanya Tuhan yang mampukan. Amin. Jadi sekali lagi, jangan pernah lupa sama Tuhan dalam setiap jalan kehidupan kita, pergumulan, suka hati, lagi suka cita, lagi susah, pokoknya ingat Tuhan. Karena kita lihat sekarang nih, Bapak Ibu Saudara ada di sini, terkhususnya saya secara pribadi, semua kemampuan yang daripada Tuhan. Karena ini Tuhan ingatkan, untuk mengikut Tuhan, untuk setia, untuk percaya kepada Tuhan, itu iblis tidak suka Bapak Ibu. Banyak cara iblis itu mau menjatuhkan kita. Tapi satu hal, kasih karunia anugerahnya itu, Bapak Ibu ada di sini semua, itu Tuhan nyatakan dalam kehidupan Bapak Ibu semua, saudara dan saya. Amin ya Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, sesuatu pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tidak dijual di mana-mana. Ya. Pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, sekali lagi saya katakan, pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tidak ada yang jual. Ya. Kalau di toko buku itu banyak sekali teori-teorinya, ya. Bagaimana mengenal Tuhan, ada teorinya, ya. Bagaimana cara membaca Alkitab, ada teorinya, ya. Terus bagaimana cara mengasihi Tuhan, cara mengampuni, itu semua ada teorinya, betul nggak? Di buku, toko buku itu banyak sekali. Tetapi yang dikatakan pengalaman pribadi dengan Tuhan itu tidak ada yang jual. Ya. Ada yang kesaksian, tapi itu sekedar kesaksian orang lain. Ya. Yang dinamakan pengalaman pribadi dengan Tuhan itu akan menggaris dalam hidupmu. Itu yang membuat saudara dan saya tidak bisa melupakan Tuhan, ya, tidak bisa melupakan Tuhan. Makanya kalau di Eklesia ini, ya, di Bahtera itu adalah praktek dulu baru teori.
Nah, sedangkan biasanya dikasih teori dulu baru praktek. Tapi kalau teorinya Bahtera adalah kamu mesti praktek dulu. Kamu punya pengalaman sama Tuhan. Baru nanti kamu akan diterangkan segala sesuatunya ya. Jadi memang beda, sangat beda. Nah, Yohanan ini kan anak baru, belum pernah tahu apa itu Bahtera, belum pernah tahu bagaimana itu persekutuan eklesia, belum pernah tahu prosedurnya, sinodenya apa dan sebagainya, belum ngerti. Begitu seolah-olah begini, ada satu kolam dia nggak ngerti isinya apa, tiba-tiba dicemplungkan di situ, ya. Bingung dianya, saya harus apa? Tapi apa yang harus dilakukan? Dia harus punya kemampuan untuk berenang. Nah, sehingga dia bisa tahu caranya bagaimana. Nah, ini yang saat ini yang tadi diceritakan oleh Yohanan, dia begitu dicemplungkan dia nggak ngerti apa yang harus dilakukan, tapi satu perkara, duduk dekat tahta. Ini karangan dari Pilar ya, dari Pak Yusak. Dan itu gambaran daripada duduk tenang dan percaya. Nah, akhirnya dia menemukan sesuatu hal yang luar biasa ya. Soalnya begini, pengalaman dengan Tuhan itu sangat menggaris dalam kehidupan, saudara. Jadi saya baru kemarin ini tadi malam ya, saya sampai tadi malam semalaman saya tuh hidup saya cuma ngomong, aduh Tuhan bersyukur sekali, bersyukur sekali, bersyukur sekali. Sebab begini saudara, kemarin waktu kita persiapan doa di kamar doa untuk persekutuan ini, tiba-tiba Yong itu ngomong gini, Mami, kemarin itu Mami kan dapat kesempatan untuk pergi berlibur ke Labuan Bajo. Puji Tuhan loh, semuanya itu selamat katanya. Baru tadi dengar kabar orang yang sedang berlayar dari satu pulau ke pulau lain di Labuan Bajo itu tenggelam kapalnya. Ada yang meninggal dan banyak yang luka. Masa sih Yong? Iya. Sedangkan kalau dilihat keadaan di Labuan Bajo itu lautnya tenang, tidak seperti di Bali. Kalau di Bali itu lautnya kan bergelombang karena memang itu di Samudra Hindia ya. Kalau di sana nggak tahu itu laut apalah. Pokoknya lautnya itu dikelilingi oleh gunung-gunung, bukit-bukit. Jadi nggak terlalu dapat dikatakan tenang lah lautnya. Kok bisa sampai tenggelam gitu. Ternyata kena badai. Semalaman saya itu ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau saya sampai ngalami kayak begitu, satu saya tidak bisa berenang, dua saya bawa dua anak-anak kecil, kayak apa ya? Nah ini pengalaman. Nah, kenapa saya bisa berlibur ke sana? Waktu saya berdoa, Tuhan tuh ngomong gini, Nak, kamu kali ini boleh berlibur tapi tidak boleh keluar negeri. Ya. Oh ya Tuhan. Jadi mau kemana sayanya? Mengajak anak-anak ini untuk berlibur, gitu. Pokoknya kamu boleh berlibur, cuman tidak boleh keluar negeri. Saya belajar taat. Kalau Tuhan sudah ngomong gitu, saya nggak akan ini. Saya ngomong sama anak saya, sama Sofi, udah kamu cari tempat kalau mau berlibur, ya. Cuma Mama tidak mau luar negeri, gitu. Ya sudah. Lalu dia setelah itu saya itu doa di taman. Tuhan, tentukan sajalah. Saya bilang, saya nggak ngerti saya mau kemana, tentukan saja engkau menginginkan saya pergi kemana. Lalu Tuhan ngomong, kamu boleh ke Labuan Bajo. Aduh terima kasih Tuhan. Jadi saya ngomong sama anak saya, sudah kamu cari tiket ke Labuan Bajo, kita
kita mau liburan ke Labuan Bajo. Saya datang ke Tuhan lagi, Tuhan, ini aku bawa anak-anak loh, saya bilang. Kalau engkau jamin aku pergi selamat, pulang selamat, saya baru mau pergi. Tapi kalau tidak ada jaminan, saya tidak mau pergi. Saya bilang, sebab yang saya butuhkan adalah jaminan yang daripadamu. Lalu Tuhan mengatakan, kamu pergi aja, aku cukupkan biayanya dan aku jamin kamu pulang pergi selamat dan sehat. Sebab dijamin selamat, tapi kalau di sana sakit ya percuma, nggak akan bisa menikmati, ya kan? Jadi saya bilang terima kasih Tuhan, aku pegang janjimu. Nah, akhirnya kita berangkat pergi pulang pergi semuanya selamat dan di sana tuh anginnya cukup keras ya, tapi ya anak-anak nggak ada yang masuk angin, semuanya sehat sepulang sampai rumah. Dan kemarin pada saat saya mendengar kabar itu semalaman saya nggak bisa tidur, saudara. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ini pengalaman yang luar biasa dalam hidup saya. Itu juga menggaris dalam hidup saya. Bahwa Tuhan itu sanggup untuk memberi jaminan dalam hidup saudara dan saya. Yang penting ya, di dalam segala sesuatu duduk dekat tahta, bertanya kepada Tuhan apa yang Tuhan mau dan apa yang Tuhan tidak mau. Ya, ini ajaran daripada tema maupun ajaran yang sangat-sangat mendasar dari Eklesia, ya. Dari Bahtera. Bahtera selalu mengajarkan tanya Tuhan. Jangan berbuat sesuatu tanpa tanya Tuhan. Jangan bertindak sebelum tanya Tuhan. Ya, itu sudah merupakan sesuatu dasar dari segala sesuatu. Karena apa? Tuhanlah yang menentukan langkah hidup saudara. Tuhanlah yang tahu masa depan saudara. Jadi kalau saudara itu benar-benar tanya Tuhan, itu pasti ujungnya luar biasa. Ya. Kesaksian daripada Yohanan, memang dia nabrak sini ketakutan. Tapi saya yakin dalam kehidupan anak ini nanti menjadi seorang hamba Tuhan, dia sudah punya pengalaman selama 3 bulan di tempat ini. Sehingga itu menjadi dasar dalam pengikutannya kepada Tuhan. Dia tahu persis ini panggilan dia untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Dan di dalam kelemahannya Tuhan membuat dia menjadi punya roh keberanian seperti singa Yehuda. Ya. Ini semuanya baik. Mungkin dia selama 3 bulan ini di sini mendapat pengalaman ini tidak sama dengan pengalamannya di tempat-tempat lain. Ya. Memang saya baca dari surat pengantar dari sekolah Alkitabnya dikatakan silakan ibu memberikan tugas kepada anak ini, misalnya suruh ngepel, suruh cuci WC, suruh bersihin ini, suruh bersihin ini. Saya pikir ya, orang sekolah teologi ya kok suruh ngajarin itu kan kayak orang kebersihan, ya, cleaning service. Orang yang mau belajar cleaning service seperti mereka itu melihat akan apa tata cara yang ada di sini, yaitu dikatakan ini gedung sudah hampir 30 tahun tapi lantainya tidak pernah kotor, ya. Kamar mandi WC itu sudah 30 tahun itu tidak pernah namanya kotor, selalu bersih, ya. Semua orang merasakan begitu. Sedangkan gedung-gedung yang lain itu baru ya 6 bulan aja sudah kotornya luar biasa. Sedangkan di sini semua serba bersih. Lapangan bersih, semuanya bersih. Nah, lalu beberapa gembala sidang itu ngomong gini, "Bu, rahasianya di mana? Boleh nggak saya nyuruh orang untuk belajar di sini?" Saya bilang boleh. Ya. Lalu ada beberapa dari gereja, dari Bahtera yang lain, ya, karena dia katakan Bahtera yang lain tuh kotor juga, dia bilang.
tapi kok di sini kok bisa bersih. Nah, mereka belajar. Nah, karena mereka itu mau belajar tentang cleaning service, ya saya ajarkan, saya tidak mengatakan begitu. Udah kamu belajar bagaimana cara mereka ngepel, bagaimana cerita mereka itu membersihkan kamar mandi dan bagaimana cara kerja mereka. Saya bilang, ya sudah, silakan. Sudah, saya enggak memonitor apapun. Nah, karena apa? Memang tujuannya cleaning service. Tapi kalau Yohanan ini kan diwajibkan untuk kerja praktek di sini 3 bulan. Dia adalah seorang siswa sekolah teologia. Tujuannya menjadi seorang hamba Tuhan. Masa disuruh ngepel ya, suruh bersihin kamar mandi. Saya bilang ini, tapi saya tahu kenapa sekolahan itu mengajarkan seperti itu, supaya satu rendah hati, ya, kedua benar-benar pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter buat seseorang siswa. Memang maksudnya betul, tapi dia mengalami pembentukan karakter dengan versi yang berbeda di sini, ya. Dengan dia benar-benar mengerti cari kehendak Tuhan. Sampai dia ngerti persis, oh ini harus begini. Dengan kerendahan hati, dengan ketaatan, dengan duduk diam, dengan penuh struggle. Sebetulnya itu yang paling dipentingkan, ya. Daripada dia praktek secara tubuh, ya. Kalau orang kerja, ngepel, bersihkan kamar mandi, diperintah, itu jasmani, tubuh. Tapi dia di tempat ini digembleng sama Tuhan secara jiwa, secara karakter dalam jiwanya. Dan saya mengucap syukur ini akan membawa sesuatu hal yang sangat baik buat anak ini pada saat dia menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Tuhan memberkati kamu semuanya, ya, termasuk Yohanan akan diberkati keluar dari tempat ini. Besok adalah hari terakhir dia di sini dan dia harus kembali ke sekolah lagi. Dan saya percaya nanti di sekolahnya dia akan menjadi berkat yang luar biasa, ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat semua dan semuanya. Terima kasih juga Tuhan buat pengalaman buat eklesia di sini yang dapat melihat akan cara kerjamu yang luar biasa untuk membentuk seseorang pribadi Tuhan yang malu, seorang pribadi yang benar-benar tidak berani melakukan suatu tindakan. Engkau berikan keberanian seperti singa Yehuda. Terima kasih untuk kasih setiamu yang engkau berikan. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu saat ini, buat setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan, yang saat ini mengalami perkara-perkara yang cukup menekan di dalam hidupnya. Kami berdoa bagi salah seorang saudara kami yang jauh di Sydney Tuhan, yang kehilangan istrinya. Kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Kami tahu istrinya sudah pulang ke pangkuan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang saat ini dia alami adalah sesuatu kehilangan dari seorang istri. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, Engkau topang akan saudara kami ini. Engkau beri kekuatan Tuhan, Engkau beri kemampuan, Engkau beri penghiburan yang luar biasa. Engkau yang akan banyak berbicara dalam hidupnya, bahwa istrinya sudah ada di pangkuan-Mu. Hidupnya terlepas daripada semua penderitaan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa juga Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami perkara-perkara kesedihan, mengalami pergumulan dalam sakit penyakit, mengalami pergumulan ekonomi Tuhan, mengalami pergumulan dalam keluarga. Tuhan, pada pagi hari ini hamba berdoa biarlah Kau datang dan Kau buat solusi Tuhan. Sehingga solusi ini akan membuat mereka punya jalan keluar. Karena kami tahu Engkaulah jalan dan kebenaran. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak,
Saat ini juga kami datang di hadapan-Mu. Kami butuh akan kesehatan yang daripadamu. Kami butuh daya tahan tubuh daripadamu. Kami minta di dalam nama-Mu ya Tuhan, berikan kepada kami daya tahan tubuh ilahi, sehingga daya tahan tubuh ini masuk dalam tubuh kami, masuk dalam sel-sel dari seluruh tubuh kami, sehingga kami merasakan kekuatan yang daripadamu dalam menghadapi akan pancaroba cuaca saat ini. Tidak akan dapat mengena hidup kami, karena di dalam tubuh kami ada daya tahan tubuh yang ilahi. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami yang saat ini membawa misi dan visi untuk mendamaikan antara Ukraina dan Rusia. Kami minta di dalam nama-Mu, berikan hikmat, kebijaksanaan, jalan keluar Tuhan, sehingga semuanya ini dapat adanya perdamaian yang luar biasa di dunia ini. Karena kami tahu Engkau yang berdaulat atas dunia ini Tuhan. Jangan sampai terjadi sesuatu perang yang menghancurkan akan seluruh rakyat dan negara-negara itu sebelum waktunya. Kami percaya Tuhan, apapun yang bakal terjadi dalam dunia ini, Engkaulah yang mengaturnya. Jangan sampai terjadi sebelum waktu daripada Engkau Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkaulah yang mengendalikan keadaan pemerintah negara kami. Biarlah terjadi keamanan. Lepaskan daripada oknum-oknum yang ingin menghancurkan akan bangsa ini Tuhan. Kami tetap berdoa biarlah benar-benar Tuhan, bangsa ini ada di dalam kendali yang daripadamu, sehingga perekonomian akan terjadi Tuhan, mengalami perbaikan, mengalami kemakmuran. Biarlah semua hasil yang ada di bumi Indonesia ini mendatangkan berkat yang luar biasa, sehingga kami tahu Tuhan dipakai untuk kemakmuran bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk segala sesuatu. Kami berdoa semua investor yang membangun Engkau datangkan, tetapi investor yang ingin menghancurkan Indonesia Engkau batalkan semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami bersyukur setiap pagi kami boleh menaikkan doa-doa kami kepadamu. Terima kasih untuk kasih setiamu ya Bapa. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapanmu. Saat ini Tuhan kami masuk dalam pengurapan. Mari saudara bangkit berdiri, kita masuk dalam pengurapan bersama-sama. Supaya benar-benar kita tahu seperti Daud yang diurapi. Saat pengurapan ini turun atas Daud, maka sejak saat itu kuasa Allah berlaku buat Daud. Biarlah setiap hari kami melakukan pengurapan, biarlah kuasa ilahi berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan ini menguasai akan hidup kami, menguasai akan mata kami Tuhan. Telinga kami pun diurapi dengan urapan yang baru. Bibir, mulut kami dan hati kami. Biarlah benar-benar Tuhan, kedaulatan yang daripadamu turun atas hidup kami. Biarlah semua yang tidak baik dalam hidup kami dipatahkan. Bapa, tangan kami mau urapi Tuhan. Biar apa yang kami kerjakan setiap hari, yang kami kerjakan dengan tangan kami, Engkau membuat semuanya menjadi berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, kaki kami persembahkan kepadamu. Biarlah kaki kami ini Tuhan merupakan kaki yang berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan, sehingga kami dapat menjalani hari ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh amat sangat baik atas hidup kami. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.